pokoknya kita harus sepakat dalam satu misi, kita ngebuat aplikasi yang untuk ngebantu warga Jakarta, tapi bukan ngeribetin mereka, kayak gitu. Sobat Warta Kota, senang sekali saya hari ini bisa menyapa Anda lagi. Kali ini kita akan ngobrol seru seputar inovasi digital yang akan memudahkan hidup warga Jakarta, khususnya dari sektor perbankan. Udah siap semuanya? Udah pasti ya? Oke, baik, karena kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa dari Bank Jakarta. Ada Mbak Quinisha Salmanamira, Asisten Advisory Implementation Digital Product Group Digital Banking. Halo, apa kabar? Halo Mbak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa datang ke sini. Terima kasih ya sudah hadir ya Mbak. Terima kasih sudah baik, nah Mbak Salma ini akan cerita langsung soal aplikasi-aplikasi andalan mereka. Kita simak ya. Mbak Salma, kalau kita lihat dunia perbankan saat ini lagi benar-benar dikejar untuk bisa cepat beradaptasi secara digital, betul ya? Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih Mbak tentang latar belakang yang mendorong lahirnya aplikasi Jack1 Mobile ini? Oke, aku cerita singkat aja kali ya. Jadi tuh pada tahun 2017 sih sebenarnya Jack1 Mobile nih rilisnya kan, bisa dipakai sama orang-orang Jakarta. Itu cukup lama berarti ya? Iya, lumayan lama. Tapi emang pada saat itu belum selengkap sekarang fiturnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh tujuan Jack1 Mobile diluncurin itu tuh buat ngebantu warga Jakarta untuk transaksi digital kayak gitu. Dan juga Jakarta Jack1 itu sendiri kan artinya Jakartawan kan, yang berarti tuh maksudnya ngeintegrasi semua digital yang ada di DKI Jakarta kayak gitu sih Mbak. Baik, Mbak, jadi gini, tentunya tuh banyak aplikasi perbankan di luar sana ya Mbak ya? Betul. Kemudian, tapi pastinya nih Jack1 Mobile ini punya keunggulan yang membuatnya beda dari fitur-fitur lainnya gitu ya. Fitur-fitur apa aja sih sebenarnya yang menjadi andalan dari aplikasi ini? Sebenarnya kalau ngomongin fitur itu sama kayak bank lain kan ya, bisa tarik tunai lah, bisa banyak fitur top up kan. Cuman kalau di kita nih di Bank Jakarta, Jack1 Mobile itu kita bisa langsung pendaftaran jika nasabah tuh ada yang mau jadi agen atau ada yang mau jadi merchant. Mbak Ari tahu kan kalau jualan sekarang ada QR code gitu kan. Iya. Jadi itu di Jack1 Mobile kita bisa langsung daftar melalui aplikasi. Jadi nggak usah datang ke cabang. Jadi semuanya udah disimplify di satu aplikasi. Mau jadi agen, mau jadi merchant kayak gitu itu bisa. Dan juga satu lagi nih menurut aku lumayan unik, kita ada Jak RT. Jadi tuh untuk kelolaan RT di Jakarta kayak gitu Mbak. Itu sih yang ngebedain. Oh sorry, satu lagi nih ada. Jadi nasabah KJP itu dia bisa aktivasi, bisa punya mobile banking kayak gitu. Walaupun transaksinya itu ada batasnya, ada maksimalnya kayak gitu. Berarti tadi tuh menyangkut layanan publik berarti ya Mbak? Betul, layanan publik. Layanan publik itu kan sangat krusial ya Mbak, untuk warga Jakarta terutama ya. Nah, sejauh mana sih peran dari Jack1 Mobile ini untuk memfasilitasi pembayaran untuk segala layanan publik, kayak misalnya pajak daerah atau retribusi, bahkan transportasi mungkin ya? Kalau untuk layanan publik yang tadi Mbak Ari udah sebutin ya, kita bisa bayar pajak daerah, pajak retribusi, bukan cuma Jakarta doang, tapi di kota-kota lain juga kita menyediakan fiturnya di Jack1 Mobile. Habis itu pajak transportasi, pajak kendaraan ya, itu juga bisa lewat Jack1 Mobile. Ada Signal ya, bayar Signal. Habis itu untuk transportasi itu kita bisa top up e-money kita namanya Jackcard, electronic money-nya namanya Jackcard, itu bisa buat transportasi yang integrasinya kan sama smart city ecosystem kan, ada LRT, MRT, KRL dan lain-lain kayak gitu sih Mbak. Itu berarti bentuk salah satu inovasinya berarti ya Mbak dari Bank Jakarta gitu ya. Betul. Nah, kemudian gini Mbak, bicara tentang inovasi tadi ya Mbak. Kalau kita bicara tentang inovasi, tentu juga kita penasaran nih sama dampaknya. Dalam 2-3 tahun terakhir nih, gimana sih Mbak perkembangan untuk jumlah penggunaan dari Jack Mobile ini? Kalau dilihat dari data, kebetulan aku lagi lihat data juga tadi sebelum kesini, jadi pas banget ya. Pas banget ya pertanyaannya. Aku ngitung dari kita ambil dari tahun 2022 kali ya. Baik, itu dimana Jack1 Mobile tuh meluncurin beberapa fitur yang ngebuat Jack1 Mobile menjadi smart application kayak gitu ya. Sebutannya smart application lah ya. Itu kira-kira pertumbuhannya sekitar 80-85% hingga sekarang, hingga Juli 2025 ya kayak gitu. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Mbak, kemudian gini,
Banyak nih yang bilang nih kalau teknologi itu bisa jadi jembatan untuk inklusi keuangan, gitu ya. Betul. Kemudian ada nggak sih Mbak strategi yang ditempuh dari Bank Jakarta melalui One Mobile ini untuk menjangkau lebih banyak warga lagi, khususnya yang belum tersentuh oleh layanan keuangan? Oke, jadi Bank Jakarta ini kita tiap tahun itu pasti ngikut kontribusi acara dengan BI atau dengan OJK. Bank Jakarta pun sendiri pun juga dia ngadain acara tahunan, biasanya tuh tiap tahun baru kita tuh ada ngadain pesta rakyat. Itu biasanya selain acara musik tahun baru hiburan, kita itu ngadain sosialisasi sama warga-warga yang datang ke boothnya kayak gitu. Abis itu kita juga biasanya sosialisasi ke rusun-rusun nih. Rusun-rusun kan biasanya kita ada implementasi fitur lah ya, bayar token listrik misalkan didigitalin kan. Nah kita selalu sosialisasiin sama warga-warga rusun agar mereka tuh literasi keuangannya lebih terbuka gitu ya. Sekalian kita nawarin juga produk-produk Bank DKI yang kayak Jack One Abang menjadi agen. Iya kan, itu jadi agen ya, bisa. betul. Itu kan membantu inklusi keuangannya para warga rusun kan. Pasti kan baik. mereka banyak warga tinggal di situ, butuh dong satu warung, satu agen yang bisa ada transaksi banknya gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada letak posisi wilayah rusunnya yang misalkan jauh dari bank gitu kan, jadi bisa dijangkau lewat si agen ini. Si Abang tadi ya. Yes, betul. Abang itu agen bank. Singkatan. Abang. Berarti memudahkan sekali berarti untuk warga-warga Jakarta ya. Kita juga sekarang lagi ada digitalisasi pasar. Jadi di pasar-pasar daerah Jakarta itu kita digitalisasiin. Pedagang-pedagang UMKM-nya kita bukakan kris kayak gitu. Jadi nanti transaksi mereka lebih ke cashless gitu. Gitu. Sama ada suka ikut partisipasi Digital Island. Jadi tuh untuk warga-warga di Kepulauan Seribu kayak gitu. Jadi mereka mungkin kan susah kalau misalkan harus nyebrang dulu kan ya ke Jakarta gitu, kejauhan untuk kejauhan gitu kan. Jadi kita di Pulau Seribu itu waktu itu sih kemarin di Pulau Pramuka kita kan ada cabang juga sama kita tuh sama nawarin agen juga, jadi untuk warga-warganya tuh terbantu kayak gitu. Baik Mbak, tadi kan udah sampai ke kepulauan tuh juga di ini ya disambangi gitu ya, betul. Juga disentuh gitu kan. Betul. Nah ini kayaknya sesuai banget ya Mbak ya, dengan kita tahu nih Jakarta nih ya kayak saat ini kan sedang mengarah menjadi kota pintar, gitu ya. Jadi semua lini tuh dia masuk. Nah seperti apa sih Mbak kontribusi konkretnya dari Jack One Mobile dalam mewujudkan Jakarta Smart City? Kalau kontribusi Jack One Mobile untuk mewujudkan Jakarta Smart City, yang sebelum tadi aku udah jelasin, kita itu ngebantu masyarakat untuk lebih melek digital, untuk digitalisasi kan. Jadi semuanya kalau bisa itu cashless gitu kan. Kita memfasilitasi lah warga Jakarta untuk lebih go digital kayak gitu. Habis itu selain itu kita juga yang terkait transportasi kan, Jack One Mobile sama Jackcard itu udah terintegrasi sama Smart City Ecosystem kayak MRT, LRT, Jabodebek, LRT Jakarta, KRL, Transjakarta, Jaklingko, itu semua udah bisa sama Jack One Mobile gitu. Keren banget sih ya. Baik, sekarang gini Mbak, tadi itu kita ngobrol kan tentang produk dan segala macam ya. Pasti dalam mengembangkan Jack One Mobile ini nggak selalu mulus dong ya Mbak Salma ya. Ada tantangannya kan ya. Bisa nggak sih Mbak Mbak ceritain tantangan paling besar ya, dan bagaimana Bank Jakarta ini mampu mengatasinya? Ini tantangan internal apa tantangan eksternal? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke. Paling kalau tantangan internal aku ngambil dari people, proses teknologi kali ya. Kalau people itu kan sebenarnya kita kan ngembangin aplikasi itu nyatuin berbagai tim kan. Jadi bukan dari tim bisnis doang, bukan dari user doang. Ada dari tim IT, tim legal, tim risk and compliance gitu kan. Jadi tuh kita harus nyatuin berbeda pandangan, tapi tuh harus dalam satu kesatuan gitu loh. Jadi tuh kita harus ngelihat pokoknya kita harus sepakat dalam satu misi, kita ngebuat aplikasi yang untuk ngebantu warga Jakarta tapi bukan ngeribetin mereka kayak gitu. Pokoknya harus nemu lah satu kesepakatan itu, bersinergi gitu ya Mbak, betul. Terus kalau yang kedua tadi proses ya. Nah kalau proses, kalau bank itu kan mau ngerilis fitur itu kan gak gampang ya, maksudnya enggak dalam semalaman lah ya, enggak kayak bikin candi ya. Lama prosesnya ya. Ada step-stepnya betul gitu ada ya? step-stepnya, harus review compliance, review risk, bahkan butuh approval juga kan.
kayak gitu. Nah, kalau prosesnya ini juga tantangannya adalah kita tuh harus nyatuin dari berbagai sudut pandang dan juga harus melewati si step-stepnya itu, terutama dalam proses compliance dan approval. Pokoknya aplikasinya itu harus aman gitu lah ya. Nah, yang terakhir itu teknologi. Nah, ini yang paling krusial gitu lah ya. Jadi intinya tuh gimana caranya kita ngebuat aplikasi performanya tetap stabil di saat traffic yang tinggi. Itu sih challenge-nya kayak gitu. Tapi semua mampu diatasi dengan cukup baik dong. Insya ya. Allah ya. Insya Allah cukup baik. Karena masih terus berkembang dan terus membuat semua fitur-fiturnya tuh jadi lebih sempurna lagi gitu ya, Iya Mbak. betul. Tapi kalau tadi internal, kalau tantangan eksternalnya tuh paling untuk menjangkau nasabah-nasabah yang non milenial Tadi ya, dan Gen Z oke. yang agak lebih umurnya udah 50 ke atas, itu mungkin Lebih senior ya. lebih senior, itu mungkin lebih agak effort lagi untuk menjelaskannya terkait teknologi kan. Tapi ya kita bisa pelan-pelan ngimbangin sama suka denger sih masukan-masukan dari nasabah yang datang ke cabang, atau misalkan kita lagi sosialisasi itu kan biasanya banyak nih bapak-bapak ibu-ibu datang ngasih saran pandangan mereka, aplikasinya ini dong, saya kan udah ini gitu. Terus kayak ya udah tampung semua gitu, kita pelan-pelan implementasikan apa masukan dari para nasabah kayak gitu. Jadi sih. mendengarkan nasabah ya, Yes, kepengennya betul. apa supaya mereka juga lebih mudah dan makin sayang Ya, gitu ya, Mbak ya. betul. Baik, Mbak, kita lanjut ke layanan berikutnya yang dimiliki oleh Bank Jakarta ya. Mungkin belum semua orang familiar nih, Mbak, tapi bisa dijelasin nggak sih apa sebenarnya Jack1 Merchant itu? Jadi Jack1 Merchant tadi kan di awal aku udah spill dikit kan. Kalau misalkan ada pedagang nih, kita kan sekarang apa-apa scan kris ya kan. lebih mudah ya. Betul, tinggal keluarin HP gitu kan. Klik deh. Sekarang Oke. pedagang itu bisa punya QR sendiri gitu. Oke, Nanti baik. ditaruh di dagangannya, atau bahkan jualan online pun juga bisa kan. Biasanya kan tinggal ngirim kode QR aja kayak gitu. Nah, kayak gitu untuk Jack1 Merchant. Pendaftarannya juga cuma dari Jack1 Mobile aja kayak gitu. Oh, gampang ya. Jadi satu gampang. fitur aja betul, gitu ya. Betul. Jadi nggak harus ke banknya kan? Nggak harus. Cuma download Jack1 Mobile, daftar Jack1 Merchant dalam situ kayak gitu. Bisa ceritain nggak sih, Mbak, apa sih syaratnya untuk bisa daftar itu tadi untuk para pedagang ini? Yang pertama warga negara Indonesia. Tentu ya. Ada KTP ya, karena kan sebelum daftar Jack1 Merchant kita harus regis Jack1 Mobile dulu kan. Ada buka rekening online dulu, habis itu punya tabungan bisnis mikro, sama nanti tinggal diisi aja tuh formulirnya, pertanyaannya online ya. formnya, iya betul. Oke, baik Mbak, gini, tadi kan kita udah bicara tentang untuk memfasilitasi para UMKM nih ya, Betul. gitu ya. Nah, untuk para pelaku UMKM, sebenarnya fitur adalah segalanya nih, gitu ya. Nah, fitur-fitur unggulan apa aja sih yang bisa dinikmati oleh pengguna Jack1 Merchant ini? Kalau Jack1 Merchant ini kita bisa cash out real time. Ini yang paling dibutuhin sama nasabah sih. Karena kan sebenarnya kita tuh ada auto cash out juga, ada jamnya. Oke. Tapi biasanya kan itu malam ya. Nasabah kan mungkin ada yang butuh uangnya segera. Nah, itu tuh bisa cash out real time jam berapapun, asal ada minimalnya 100.000 nominalnya. Seperti Oh, itu. baik. Ya nggak berat lah ya kalau cuma 100.000 ya, Iya. Mbak ya. Terus juga kita ada manajemen toko ya. Jadi maksudnya kita bisa ngelihat nih riwayat transaksi secara real time juga langsung masuk. Jadi setelah ada transaksi masuk nih bisa langsung dilihat Dicek kayak gitu. gitu ya, Iya, bisa dicek. Jadi ya. nggak perlu Oke. di refresh ya. Jadi langsung muncul kayak gitu. Itu sangat memudahkan sekali. Keunggulan juga dong berarti ya? Iya, betul. Terus bisa kris statis sama kris dinamis juga. Bedanya itu adalah Bedanya, kalau misalkan kita kan kalau scan kris itu kita yang masukin nominal kan. Nah, ada juga kan kris yang nominalnya tuh udah ditentuin Oh sama iya, si udah merchant. tertera di situ ya. Oke. Jadi itu untuk menghindari yang nipu-nipu kan biasanya kasihan suka ada yang nunjukin bukti palsu kan. Jadi Iya. kalau misalkan ada merchant yang mau nentuin sendiri nominalnya, bukan si pembeli yang nentuin nominalnya, itu juga bisa kita ada. Oh, jadi sudah difasilitasi semua kebutuhannya. Yap, betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Tadi kan sempat di-spill dikit ya cara pendaftarannya. Kalau mau daftar sebagai merchant, ribet nggak sih? Kemudian bisa juga nggak sih diceritain, Mbak, bagaimana proses dari pendaftaran secara detail? Sebenarnya nggak ribet, jadi cuma regis dulu Jack1 Mobile, buka tabungan bisnis mikro, Itu lalu minimal berapa tuh, Mbak? Maaf, tabungan bisnis mikronya tadi itu. oh itunya setoran awalnya. Kalau dari Jack1 Mobile nggak ada. Oh, Iya, baik. tanpa setoran awal, Oh, betul. keren juga ya. Kemudian Nanti langsung buka rekening bisnis mikro, langsung isi formnya aja, upload foto usaha, foto di depan si usahanya. si tokonya itu ya misalnya ya. Betul, betul. Ini berlaku juga nggak sih buat online?
Iya betul, itu online. Untuk online, kan tadi kan kita harus foto depan tokonya nih. Mm-mm. Berarti kan yang nggak online nih. Kalau yang untuk online juga sama nggak sih? Kalau misalnya nggak ada tokonya gitu loh, Oh, Mbak. sama. Mereka tinggal capture aja misalkan usahanya di Instagram. Mereka upload foto usahanya itu profil Instagram mereka aja kayak gitu. Nanti setelah di approve dari pihak Bank Jakarta, nanti ditunggu approve dari pihak peten atau lembaga kris, itu juga mereka nge-approve-nya cepat. Nggak nyampe setengah jam juga nggak nyampe. Jadi hasilnya langsung jadi itu, mereka para pedagang yang daftar itu langsung dapat QR-nya kayak gitu. Wah, keren. Berarti tugasnya Mbak nih mantengin terus supaya bisa Iya, di-approve betul. jangan sampai 15 menit gitu ya. Oke, baik Mbak. Kemudian gini Mbak, ini penting nih Mbak buat pelaku usaha soal biaya ya. Apakah ada ketentuan khusus seperti biaya MDR atau MDR ya dalam penggunaan Jack One Merchant ini? Kalau MDR itu kita ngikutin ketentuan BI. Jadi kalau dari Bank Indonesianya sendiri, kalau transaksi scan merchant ya, 0 sampai 500.000 itu tidak dikenakan MDR. Tapi transaksi free di atas ya? Transaksi di atas 500.000 itu kena MDR seperti itu. Jadi MDR ini bukan ditentukan oleh Bank Jakarta, namun mengacu Bank pada BI Indonesia ya, gitu betul. ya. Kita juga ada segmentasi kriteria merchantnya. Jadi ada UMI, UK, UME, UB, URE, ada 5. UMI, UK, UME, URE, UB. Iya, itu tuh tergantung jenis usahanya. Kalau misalkan kayak restoran atau kafe itu kan udah maksudnya pasti UB kan, usaha besar Oh, gitu. baik. UB itu usaha besar. Iya, betul. UMI tadi apa? Mikro, usaha mikro. Une. Uni gak ada, Mbak. Ume, Iya, usaha menengah. Gitu. Iya. Ume, usaha Iya, menengah. betul. Terus satu lagi tadi? UK, usaha kecil. Oh. Oke. Sebenarnya mudah ya, usaha Iya. kecil, usaha menengah, Ume gitu ya. Iya, UB. Lucu juga sih. Oke, Mbak, sekarang kita lanjut ya. Pertanyaannya untuk mau tahu lebih banyak lagi nih tentang fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik layanan keagenan yang tadi sudah Mbak ceritakan sedikit ya, spill sedikit. Bisa jelasin nggak sih Mbak Salma apa itu layanan Jack One Abang tadi yang udah di set, apa itu ya Abang gitu kan? Apa yang membuatnya jadi istimewa sih? Jadi Abang itu agen bank. Iya. Kita itu menyediakan mesin edisi lah ya sebutannya, mesin edisi atau MPOS lah itu. Jadi para pedagang yang usahanya tuh dia biasanya lokasinya di area ramai. Pokoknya di antara biasanya sih dekat-dekat perumahan warga atau ada sekolahan. Itu kan biasanya soalnya agen abang itu bisa menerima transaksi KJP kan. Jadi biasanya yang dekat-dekat sekolahan itu pasti ada agen abangnya lah di situ kan. Nah, jadi agen abang ini dia layanan keagenan untuk menjangkau nasabah-nasabah yang misalkan kalau misalkan ke bank nganggapnya kan aduh ribet kali ya, kalau bank akhirnya ke agen abang aja kayak gitu sih. Dan yang jadi agen pun juga dia dapat tambahan uang kayak gitu. Oh gitu. Jadi setiap pembeli nih ada fee berarti ya untuk dia betul, ya? ada sharing fee lah sebutannya. Jadi misalkan ada pembeli yang mau cek saldo Bank DKI, Bank Jakarta atau cek saldo bank lain di agen abang tuh bisa. Jadi si pembelinya dikenakan biaya untuk ngecek, tapi si agen abangnya pun juga dapat biaya tambahan hasil dari si pembelinya tadi kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan ya Mbak. Betul, ya, sama-sama win-win solution ya. Win-win solution. Oke, baik Mbak. Kemudian gini nih, sebagai agen nih ya, tadi Mbak kan udah cerita nih, mereka tuh bisa melakukan berbagai transaksi tentunya, ya kan? Tapi secara spesifik apa aja sih peran dan juga layanan yang bisa dijalankan oleh si agen abang tadi? Agen abang itu sebenarnya kan kayak mini bank ya, mini bank sama kayak mobile banking juga. Jadi di mini bank ini sebagai mini bank person gitu ya. Betul, person. Sebagai mini bank ini bisa menerima untuk top up e-wallet, bayar pajak, bayar tagihan itu juga bisa. Untuk cek saldo juga bukan Bank Jakarta aja, bank lain juga bisa dicek. Habis itu tarik tunai bisa, transfer juga bisa kayak gitu. Atau mungkin misalkan pembeli di sekitar agennya nih ada yang mau ngajuin kredit mikro, itu juga bisa lewat agen abangnya kayak gitu. Prosesnya atau Iya, prosesnya tapi ya proses awalnya sebelum nanti dilanjut sama petugas banknya kayak gitu.
Jadi pokoknya membantu semua kebutuhan warga Betul, Jakarta betul. dimanapun dia berada, asal Betul. masih di Jakarta Iya, tentunya. betul. Tapi di luar kota Di luar juga kota juga ada bisa? Kita ada kan, Oke. kita ada cabang di Semarang. Agen abangnya juga ada? Ada cabang di Oh, Lampung itu keren juga ya. ada agennya, betul. Nggak cuma warga Jakarta aja berarti ya, Iya, bisa kita- untuk mm-mm. seluruh Indonesia berarti ya Mbak ya. Diharapkan Diharapkan, insya seperti Allah itu. ya. Nanti jadi makin sibuk dong Mbak Salmanya ya. Baik, Mbak, gini loh, kita kan tahu ya, penting nih bagi mereka yang ingin jadi bagian dari ekosistem ini. Keuntungannya apa aja sih Mbak kalau misalnya jadi agen Jack One Abang tadi tuh ada keuntungannya apa? Keuntungannya selain tadi aku udah sebutin kan dapat sharing fee juga kan. Terus tadi kan kalau ada pembeli yang mau ngajuin kredit mikro lewat agen abang, itu agennya nanti juga akan dapat komisi, seperti itu, dapat komisi. Lalu nanti pada saat pendaftaran pertama kali setelah mesin edisinya sudah diberikan kepada agen, itu nanti mereka dapat free branding dari Bank Jakarta. Jadi Oh, mereka iya. dapat spanduk, dapat stiker kayak gitu, buku saku, atau pokoknya yang meningkatkan tampilan dari usaha-usaha si para agennya kayak gitu. Jadi nggak dibiarin sendiri gitu ya, Betul. jadi dibantu semua Betul, ya. betul. Oke, gini Mbak, kemudian kita kan tahu ya kalau Bank Jakarta itu tuh sering terlibat dalam penyaluran program bantuan pemerintah, betul ya? Betul. Nah, gimana sih caranya peran Jack One Abang dalam mendukung program-program tersebut? Kalau paling contoh paling dekat itu mungkin bansos kali KJP yang tadi aku bilang ya. Jadi dari sebagai agen abang ini kita bisa menerima transaksi mereka KJP seperti itu. Itu menurut aku lebih memudahkan karena pas banget aku pernah waktu itu lagi kunjungan ke salah satu agen abang dan kebetulan waktu itu lagi ada nasabah yang ingin transaksi tapi menggunakan kartu KJP dan di Iya. situ aku real langsung ngeliat testimoni dari pengguna KJP-nya, katanya memudahkan, kata mereka? Wah, memudahkan nih, oke. ada agen abang juga ternyata di daerah sini kayak gitu. Ya alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah. benar-benar bermanfaat banget gitu Iya. ya. Jadi udah gak usah ragu-raguin lagi lah ya. Makanya ayo. Download Iya. aplikasinya deh gitu ya. Betul. Mbak, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Oke, baik. Kita mau tanya tentang hal kolaborasi ya. Siapa aja sih mitra strategis yang sudah kerjasama dengan Jack One Abang sejauh ini? Jadi tadi kan selain aku bilang kita ada cabang di luar kota kan, kita juga kerjasama sama pihak ketiga untuk memperluas jaringan Jack One Abang ini. Salah satunya kita sama Indogrosir dan juga sama BPR atau BPRS. Jadi di agen-agen Indogrosir ini atau di BPR BPRS ini dia bisa melakukan transaksi agen bank juga seperti itu. Mereka yang menjadi agen banknya seperti itu. Jadi ya lebih terjangkau, lebih luas lah kayak gitu. Iya ya, jadi nggak diragukan lagi siapa yang segera mau daftar jadi agen Ayo, abang tadi gitu ya abang, Mbak ya, ya. betul. Oke, keren banget sih ini insight-insight dari Mbak Salma pada siang hari ini. Jadi makin kebuka kan ya Mbak ya, ternyata layanan Bank Jakarta lewat Jack One Mobile atau Jack One Merchant, Jack One Abang itu benar-benar membantu kehidupan warga kota gitu ya. Betul. Mulai dari urusan bayar ini itu sampai ke dukungan UMKM segala tadi ya. betul. Sampai tadi abangnya aja dapat sharing fee. Iya, sharing fee, betul. Berminat nih kayak ini. Aku mau tambahin satu lagi. Boleh. Jadi buat para pedagang nih, merchant ataupun abang, misalkan dia jualan ini ya coffee shop lah ya, atau misalkan ada agen abang dia toko alat tulis, toko seragam sekolah yang memang besar, atau merchant coffee shop atau restoran biasa itu bisa ngajuin custom promo ke kita. Jadi misalkan nih restoran A dia mau ngadain promo dong gitu kan, coba ada cashback dari Bank Jakarta bagi nasabahnya atau bagi restorannya, itu juga bisa banget custom promo ke kita kayak gitu. Oh, keren banget ya. Berarti Bank Jakarta tuh benar-benar mendukung UMKM, nggak usah level yang besar lah, level Iya. yang kecil-kecil tuh benar-benar diperhatikan Yes, sekali. betul. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Kita jadi nasabahnya dari Bank Jakarta. Ayo. Download segera aplikasi-aplikasinya. Betul. Dan thanks banget buat Mbak Salma. Terima kasih, Mbak. Yeay. Yeay. Untuk sharingnya hari ini, terima kasih. Dan buat teman-teman semua di rumah,
yang mungkin sudah punya pengalaman aplikasi-aplikasi tadi ya, atau mungkin ide kece nih buat fitur-fitur baru nih, Mbak Salma pasti betul. akan terima ya Mbak ya. Langsung Betul. aja ditulis di kolom komentar, nanti kita akan sampaikan langsung ke Mbak Salma gitu ya. Baik, saya Jangan Juanita Ari pamit undur diri dan stay smart, stay digital, dan sampai ketemu di obrolan seru lainnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.